Bali, pulau yang telah memikat hati jutaan insan di seluruh penjuru dunia. Keasrian alam yang dimiliki, beragam tradisi unik dan budaya yang lahir dari Pulau Dewata telah menjadi pesona dan ciri khasnya tersendiri. Seperti halnya pada desa Pesedahan Karangasem yang memiliki tradisi sakral sebagai bentuk warisan budaya tak benda yang disebut dengan ngora. Ngora berasal dari kata ora yang berarti lobangi atau tusuk. Ngora dapat diartikan berusaha melobangi atau menusuk bagian tubuh sendiri dengan keris, tombak, atau alat lainnya saat berada dalam kondisi kerasukan atau kerauhan. Konon, tradisi ini dimulai ketika seorang raja ingin membuat pesta yang tujuannya untuk menunjukkan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan sekaligus menunjukkan kedikdayaan para prajuritnya. Tim kami mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung dan melakukan reportase mengenai ngora di Pura Pemastuan, tepatnya di Desa Pesedahan, Karangasem. Halo teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Pura Pemastuan, tepatnya di Desa Pesedahan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sekarang kita sedang menyaksikan salah satu budaya Bali yang merupakan warisan dari masyarakat Bali. Budaya ini bernama ngurek. Nah, dalam budaya atau tradisi ini dilakukan oleh orang-orang tertentu saja dan dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Penasaran kan kalian? Mari kita simak videonya sampai selesai. Baik, teman-teman semua, sekarang kita bersama dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Adat Pesedahan ini. Sekarang kita akan menanyakan pendapat beliau terkait dengan tradisi yang ada di Desa Adat Pesedahan ini. Baik, Bapak Wayan, saya ingin bertanya, seberapa jauh pengetahuan Bapak terkait dengan tradisi adat di Desa Pesedahan ini, khususnya tradisi ngurek ini, Pak? Saya kira masalah ngayah, apa disebut dengan ngurek, itu identik kaitannya dengan caru gitu. Sebelum upacara puncak jalan itu tidak beda dengan merjang dan sebagainya begitu. Namun demikian tentu dalam sastra menyebutkan tidak boleh sampai keluar darah. Jangankan darah, rambut pun tidak boleh jatuh di pura. Itu salah satu unsur. Namun, terdapat banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat luas mengenai tradisi ngura ini. Orang-orang yang melakukan ngura dinilai dapat membahayakan diri mereka karena tradisi ini dilakukan dengan menyakiti diri sendiri tanpa ampun. Asumsi negatif ini tidak hadir tanpa alasan. Beberapa tahun belakangan sempat terjadi kasus penyalahgunaan tradisi ini yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan menimbulkan korban jiwa. Kenapa dalam tradisi ngurek itu cenderung untuk menyakiti atau menusuk diri, Jero? Sebenarnya apa sih makna di balik hal tersebut? Memang kelihatan menyakiti ya. Kelihatan menyakiti, tetapi itu adalah ciri bahwa terdunia ide betara, kita tidak tergores oleh benda tajam. Bukan berarti menyakiti diri, kita terluka. Malah kita tidak akan terluka ketika memang betul-betul 100% masuk tenaga atau bayu susuanan tersebut di dalam tubuh. Jadi kita bukan harus menyakiti diri, tapi terlihat menyakiti diri, tetapi kita tidak terluka. Jadi itu adalah ciri bahwa tidak tergores oleh benda tajam, bahkan tidak terbakar oleh api. Akhir-akhir ini ada beberapa kasus di mana pelaku ngurek itu tertusuk oleh keris yang digunakan.
Nah, menurut Jero, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ya. Dan apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kejadian seperti ini, Jero? Mungkin belum terjun atau belum benar-benar 100% 100% posisi trans atau masuknya suni atau niskala itu ke dalam badan. Dan bisa jadi mungkin memang tidak, atau mungkin bisa seperti saya bilang tadi, mungkin melakukan kesalahan, bisa terjadi hal sedemikian begitu. Apakah ada syarat-syarat tertentu atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah terpilih itu, Jero? Oke. Karena kita sudah diberikan tanggung jawab ya. Kita sudah diberikan tanggung jawab, otomatis diberikan mandat oleh Ida Sang Hyang Widi. Jadi kita sudah punya tempat duduk yang berbeda. Sudah jelas aturannya pasti banyak. Ya harus jaga perkataan, mungkin yang kebiasa minum minuman keras atau apa, agar bisa ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang melawan, apalagi sebelum hari-hari mau mulai kita ngayah tersebut. Apabila tradisi ngurak ini disalahgunakan, apakah berbahaya atau tidak untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa Pesedahan walaupun ada di luar desa Pesedahan? Tradisi ngurak ini bukan barang main-mainan, jadi tidak bisa dipakai untuk main-main. Dan kalau itu memang sudah keinginan beliau, siapapun mungkin. Tapi kalau tidak ada keinginan beliau, siapapun mau ngurak ya tidak mungkin juga. Jadi semua itu sudah ditentukan dari yang di atas. Terima kasih atas jawaban dan pengetahuannya Pak terkait dengan tradisi ngurak ini. Ini merupakan tradisi ataupun budaya yang ada di desa adat Pesedahan yang patut kita lestarikan dan patut kita jaga sampai anak cucu kita juga meneruskan nantinya. Sekian dari kami Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ngurak dilakukan oleh orang-orang pilihan yang dipilih oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada akhirnya disinilah peran para generasi muda untuk bisa menjaga dan melestarikan salah satu budaya sakral di Bali yang bernama ngurak. Kita wajib bersyukur karena telah diwarisi budaya yang sangat luar biasa dan jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau bukan kita yang melestarikan adat dan budaya Bali ini, siapa lagi?